Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang penyelenggaraan kabupaten atau kota sehat. Nah, kita lihat terlebih dahulu teman-teman, kabupaten atau kota sehat itu adalah suatu kondisi kabupaten kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni oleh penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang integrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintahan daerah setempat. Nah, untuk penyelenggaraan kabupaten atau kota sehat ini yaitu berbagai kegiatan untuk mewujudkan kabupaten kota sehat melalui pemberdayaan masyarakat, melalui forum yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten kota setempat. Kemudian untuk kawasan sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat bagi pekerja dan masyarakat. Peningkatan suatu kawasan potensial dengan berbagai kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat atau kelompok usaha serta pemerintah daerah melalui forum yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten kota. Sedangkan desa di sini atau kelurahan sehat adalah kondisi dari suatu desa atau kelurahan yang sangat bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni oleh penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya suatu kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan perangkat desa. Kemudian forum di sini adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan partisipasinya di kabupaten atau kota yang disebut dengan Forum Kabupaten Kota Sehat atau nama lain yang disepakati masyarakat. Forum Kabupaten Kota Sehat ini berperan turut menentukan arahan prioritas perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, aman dan nyaman serta sehat untuk dihuni oleh warganya. Di kecamatan disebut dengan Forum Komunikasi Desa atau Kelurahan Sehat atau FKD-KS atau nama lain yang disepakati masyarakat. FKD atau KS mempunyai peran mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mengimplikasikan prioritas perencanaan antara desa kelurahan satu dengan desa kelurahan lainnya di wilayah kecamatan yang dilakukan oleh masing-masing pokja desa atau kelurahan sehat. Kemudian kelompok kerja atau antara lain yang disepakati masyarakat adalah wadah bagi masyarakat di pedesaan atau kelurahan yang bergerak di bidang usaha ekonomi sosial dan budaya dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasi dalam kegiatan yang disepakati mereka. Kemudian tujuan dan sasaran untuk pengembangan kota sehat di sini yaitu tercapainya kondisi kabupaten kota untuk hidup dengan bersih, nyaman, dan aman serta sehat untuk dihuni sebagai tempat kerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain sehingga dapat meningkatkan sarana dan produktivitas dan perekonomian di masyarakat. Nah, untuk sasarannya adalah terlaksananya program kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, pemberdayaan forum yang disepakati masyarakat, kemudian terbentuknya forum masyarakat yang mampu menjalin kerjasama antara masyarakat atau pemerintah daerah dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik. Kemudian untuk terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di kabupaten kota tersebut secara mandiri. Untuk terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi di wilayah dan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi yang lebih baik. Nah, untuk perencanaannya di sini untuk merumuskan rencana kegiatan untuk kawasan kota sehat yaitu memiliki dua pendekatan. Yang pertama ada program-program lingkungan kesehatan dan sektor lain untuk menjelaskan aspek lingkungan fisik, sosial, dan budaya termasuk perilaku serta upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kabupaten kota sehat. Yang kedua yaitu perencanaannya pada umumnya masyarakat
dapat menyatakan kebutuhan mereka dalam wujud peningkatan sumber ekonomi, pemenuhan saran, prasarana lingkungan, baik secara fisik maupun sosial. Selanjutnya, pelaksanaan untuk tatanan kota sehat, yaitu setiap kabupaten kota dapat menyelenggarakan pembangunan daerahnya dengan pendekatan kabupaten atau kota sehat atas dasar usulan dan kesepakatan yang berasal dari seluruh warga kota, tawaran atau ajakan pemerintahan daerah ke masyarakat, LSM, tokoh masyarakat, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, gubernur melalui Bapeda dan sektor terkait memberikan dukungan teknis dan administrasi serta pendanaan yang tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat. Nah, yang ketiga ada pemerintah daerah mengambil prakarsa untuk mengundang semua organisasi masyarakat seperti TOMA, stakeholder lainnya, membentuk forum dan selanjutnya setelah forum tersebut diharapkan forum tersebut dapat membentuk pokja kota atau desa sehat sesuai dengan kegiatan atau kebutuhan masyarakatnya. Nah, selanjutnya di sini ada unsur-unsur dalam forum yang dibentuk yang beranggotakan masyarakat seperti LSM, organisasi non-pemerintah yang peduli akan kelangsungan pelaksanaan pemerintah dan unsur pembangunan di kabupaten kota. Untuk pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan menyalurkan kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai oleh pemerintah. Nah, sedangkan pemimpin forum ditetapkan oleh anggota forum. Nah, fungsinya forum di sini untuk forum kota sehat dan forum komunikasi desa kelurahan sehat diantaranya untuk membentuk dan membina pokja kecamatan desa sehat, kemudian merumuskan usulan, prioritas sasaran, serta perencanaan dan evaluasi perkembangan dari desa atau kelurahan sehat, kemudian mengupayakan non-pemerintah agar dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, untuk pokja kelurahan atau desa sehat di sini berfungsi memformulasikan kegiatan, melaksanakan dan memantau kegiatan kota atau desa sehat, serta menggerakkan potensi yang ada di masyarakat. Kemudian untuk usulan kegiatan pokja kelurahan atau desa sehat diteruskan efisien, yaitu forum komunikasi desa atau kelurahan sehat ke Bapeda, ke kabupaten melalui camat setempat. Nah, untuk dijadikan sebagai paket usulan desa sehat, sedangkan di luar usulan tersebut disalurkan kepada sektor yang terkait dan LSM, selanjutnya Bapeda menyalurkan ke instansi terkait untuk dapat dijadikan sebagai paket usulan kelurahan atau desa, sedangkan di luar usulan tersebut disalurkan kepada sektor terkait dan menyalurkan ke instansi terkait untuk dapat dijadikan sebagai LSM. Selanjutnya, Bapeda paket usulan kelurahan desa, sedangkan di luar usulan tersebut disalurkan kepada sektor terkait dan LSM. Nah, selanjutnya perumusan atau pendekatan kabupaten kota sehat ini dilakukan oleh Forum Kabupaten Kota Sehat dan Forum Komunikasi Desa Kelurahan Sehat bersama anggota forum dari pemerintah. Untuk pelaksanaan kabupaten atau kota sehat dilakukan oleh Forum Kota Sehat dan Forum Komunikasi Desa atau Kelurahan Sehat dan Pokja Desa atau Kelurahan Sehat bersama-sama masyarakat atau LSM dan perguruan tinggi swasta dan pemerintah. Kemudian pemerintah mempunyai peranan mensosialisasikan tatanan dan kegiatan kabupaten kota sehat dengan memanfaatkan berbagai bentuk media. Nah, untuk klasifikasi dan kriteria, di sini setiap 2 tahun sekali Kabupaten Kota Sehat memenuhi kriteria yang ditetapkan atau diberi penghargaan Swasti Sabha yang disebut diklasifikasikan atas 3 kategori. Yang pertama, penghargaan PADAPA diberikan kepada Kabupaten Kota Sehat pada tahap pemantapan dengan kriteria yang pertama, setiap kabupaten kota sekurang-kurangnya memilih 2 tatanan sesuai dengan potensi sumber daya setempat. Yang kedua, setiap kabupaten kota sekurang-kurangnya mencakup 50-60 kecamatan. Tiap tatanan melaksanakan 50-60% dari semua kegiatan termasuk lembaga masyarakat. Yang keempat, tiap kegiatan dapat dipilih sekurang-kurangnya 1 indikator program seperti fisik atau Sossekbud
atau kesehatan atau kesakitan atau kematian, perilaku dan kesehatan lingkungan. Kemudian satu indikator adanya gerakan masyarakat dari indikator yang tersedia. Kemudian ada penghargaan yang kedua yang disebut dengan Wiwerda, yaitu diberikan kepada kabupaten atau kota sehat pada tahap pembinaan. Dengan kriteria setiap kabupaten kota memilih 3-4 tatanan sesuai dengan potensi sumber daya setempat. Kemudian setiap kabupaten atau kota mencakup 60-70% kecamatan. Setiap tatanan melaksanakan 60-70% dari semua kegiatan termasuk lembaga masyarakat. Kemudian tiap tatanan telah terintegrasi spesifik fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan kesehatan. Kemudian yang terakhir, tiap kegiatan dapat dipilih lebih dari satu indikator program. Ya. Kemudian indikator adanya gerakan masyarakat dari indikator yang tersedia. Nah, kemudian yang ketiga ada penghargaan Wistara, yaitu diberikan kepada kabupaten kota sehat pada taraf pengembangan. Yaitu setiap kabupaten kota memilih 5 tatanan sesuai dengan potensi sumber daya setempat. Setiap kabupaten kota mencakup 70% kecamatan. Setiap tatanan pelaksanaan 70% dari semua kegiatan termasuk lembaga masyarakat. Tiap tatanan telah terintegrasi spesifik sosial budaya, ekonomi, dan kesehatan. Kemudian tiap kegiatan memilih beberapa indikator program fisik atau sosekbud. Nah, kemudian penilaian untuk masing-masing penghargaan ditetapkan dengan memperhatikan bobot untuk masing-masing unsur yang berbeda, yaitu dengan forum kabupaten adalah 20, tim pembina adalah 20, untuk dukungan Pemda 16, forum komunikasi 12, Pokja 12, kemudian cakupan pelaksana yaitu 12,7 dan indikator 8 secara teknis. Penilaian kabupaten kota ini dapat dievaluasi oleh tim pembina sesuai perkembangan penyelenggaraan kabupaten kota sehat. Nah, berikut adalah referensinya dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138, Menteri Kesehatan PB 2005 tentang penyelenggaraan kabupaten kota sehat dengan ini adalah referensinya. Baik, mungkin pemaparan untuk tentang kota sehat cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.